Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zakir 86. Oke sahabat-sahabat semuanya, semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya ada di depan kantor Dewan DPR di Pamekasan, Madura. Alhamdulillah saya ingin kunjung atau ingin review ke dalam. Ternyata ada yang jadi ketua fraksi di Partai Demokrat. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat jangan kemana-mana, terus tonton videonya. Semoga kalian terhibur dan semoga bisa memberi manfaat. Dan jangan lupa tolong subscribe, like, komen, atau share kepada media sosial kalian di channel saya Zakir 86. Mari kita langsung masuk review ke dalam gedung DPRD Pamekasan, Madura. Biar lebih enak nanti daripada nanti videonya buram. Kak, gak apa-apa Buka, gak apa-apa. Masya Allah. Udah lama tidak bertemu dengan Kak Ismail ini. Oh ya Kak, biar ini teman-teman juga pada tahu. Sebenarnya kalau kita sudah kenal. Ya. Nah, ini dengan Kak siapa ini? Ya. Saya Ismail saya WP. Kebetulan ini ruangan fraksi Partai Demokrat ya. Ya, betul. Hari ini saya didaulat menjadi ketua fraksi Partai Demokrat sekaligus ketua Komisi 3 sampai hari ini. Dan baru saja di Muscap 4 saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPP Partai Demokrat periode 2022-2023. Masya Allah. Ternyata bukan hanya di sepak bola yang ada ya. Di jabatan aja nih hat-trick loh, 3 ketua dijabat langsung oleh Kak Ismail ini. Satu lagi Apa? ketua IKYN Madura. Oh iya benar. Beliau salah satu ketua alumni dari kalau dulu style ya, sekarang jadi YYN Madura. Dan beliau ini sahabat, Masya Allah, kakak tingkat saya. Beliau juga memang dari waktu kuliah jadi panutan teman-teman kalau dari segi politik. Beliau ini salah satu presiden mahasiswa dan pada waktu itu saya jadi muskannya, jadi yang di ospek oleh beliau. Ternyata sekarang bisa berjumpa dengan Kak Ismail langsung. Nah, jadi ini Kak, saya berkunjung ke sini dalam rangka ingin mengetahui, kan ini kan kantor dewan kan. Karena setiap hari saya juga ada di Pamekasan, biasanya cuma melihat dari luar ya. Bahkan ini teman saya katanya mau masuk itu gimana nih? Nanti boleh masuk enggak katanya. Seolah-olah kantor dewan itu hanya untuk para pejabat gitu. Ternyata setelah saya masuk barusan ya welcome. Kita nggak tahu apa karena apa kita sudah hubungi terlebih dahulu. Dan namun yang jelas tetap kita harus menggunakan protokol ya. Kita laporan dulu. Tapi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua bahwa kantor dewan itu sebenarnya siapapun boleh ya, asalkan sesuai kepentingannya. Ya, Masya Allah. Ini gimana nih kegiatan untuk hari-hari akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kita memang lagi banyak agenda pembahasan. Hari ini sebentar lagi ini kan pandangan jawaban dari Bupati untuk pandangan fraksi di LKPJ 2021. Jadi agenda kita jadi tiap ini setelah ini kita pembahasan seperti itu juga. Ini juga entar lagi kita akan masuki tahapan kebijakan umum anggaran untuk 2000 KPPS di 2023. Ya. Jadi setiap hari itu mesti ada kesibukan itu ya. Alhamdulillah. Ya sebagai wakil rakyat kita ya semuanya harus kita wakafkan untuk kepentingan rakyat. Jadi ini Kak, karena banyak orang yang mengira dewan itu setelah menjabat santai-santai saja, ikut-ikut saja. Nah, seperti kakak ini kan sudah ada dua fraksi yang pernah dijabat ya. Komisi A, sekarang komisi 3. Komisi 1 sekarang komisi 3. Kalau yang sekarang ini di komisi 3 ini fokus di bidang apa? Biar teman-teman juga tahu. Ya. Kalau di Komisi 3 ini memang bidangnya adalah pembangunan dan infrastruktur, perencanaan pembangunan dan infrastruktur. Yang dari Kabupaten Pamekasan. Ya, di Kabupaten Pamekasan. Jadi bicara infrastruktur jalan, juga terkait dengan rumah tidak layak huni, kemudian kawasan permukiman dan lain semacamnya itu memang ada di Komisi 3 yang saya jabat hari ini. Kalau di Komisi 1 itu dulu di pemerintahan ya. Pemerintahan, hukum, perundang-undangan, kemudian aparatur sipil negara. Masya Allah.
Dan kemarin juga di Komisi 1 jadi ketua selama Komisi satu 1. periode 5 tahun menjadi ketua Komisi 1. Jadi di periode kedua ini kita di Komisi 3 seperti itu untuk cari apa ya? Cari suasana baru supaya ya makin pemahamannya gitu terhadap pemerintahan ini. Ini Kak, saya kan selaku adik tingkatnya ya, dan saya juga dari STAIN. Tentu banyak teman-teman itu sekolah di STAIN, kayaknya tidak ada cita-cita untuk jadi dewan, tidak ada ke politik. Banyak itu jadi ustaz, jadi guru dan sebagainya. Itu apa yang memotivasi kakak itu untuk pas terjun di politik untuk jadi dewan ini? Jadi ini ceritanya panjang sebenarnya ya. Dulu kalau kita lihat pasca era reformasi ya, di kampus itu dulu ada namanya pemilu raya mahasiswa. Betul. Jadi pada saat itu ketika pemilu raya mahasiswa, saya ini dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa, bukan sistem perwakilan. Nah pada saat itu saya membentuk partai juga sebenarnya pada saat itu ketika pemilu raya. Partainya tidak jauh dengan Partai Demokrat hari ini begitu. Iya. Jadi waktu itu saya membentuk partai namanya Partai Mahasiswa Demokratik. PMD istilahnya. Singkatannya Partai Mahasiswa Demokratik. Nah, alhamdulillah pada saat itu tahun 99 saya masuk 2000 pemilu raya pada saat itu ya. Partai Demokrat ini selalu menjadi pemenang. PMD, Partai Mahasiswa Demokratik ini selalu menjadi PMD. Menang di kampus. Menang. Pada saat itu pertama saya jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, ketua DPR. Nah, pemilu selanjutnya saya terpilih menjadi ketua BEM, Presiden Mahasiswa pada saat itu. Ya, sehingga saya juga tidak tahu ini semua takdir Allah ya. Tanpa terencana, tanpa ada apa, kemudian tiba-tiba 2013 saya masuk ke Demokrat dan alhamdulillah Allah mengabulkan itu begitu. Sekali calon langsung jadi ya. Alhamdulillah, ya. Langsung jadi pada saat itu. Kalau menurut kakak sendiri, seberapa penting untuk para kader Islami, saya bawanya ke sini, untuk terjun ke politik? Karena banyak orang yang berasumsi bahwa kalau ustadz ya jangan ke politik, kalau guru ya jangan ke politik, nanti image-nya jelek. Itu seberapa penting kalau menurut kakak sendiri setelah kakak menjabat jadi anggota dewan? Jadi begini ya, saya mungkin mengutip budayawan Prancis kalau tidak salah begitu, bahwa sesungguhnya segala hal itu ditentukan oleh kebijakan, itu ditentukan oleh politik seperti itu. Harga misalnya harga tembakau mau mahal atau rendah, kemudian bahan pokok mau mahal atau rendah, minyak goreng mau mahal atau rendah, kan begitu ya. Ini semuanya ini kebijakan politik yang harus dipahami. Jadi kalau hari ini misalnya ada orang, politik itu kejam, politik itu adalah korup dan semacamnya, itu persepsi, kan begitu ya. Dan itu memang harus kita tulis bersama-sama. Kenapa? Politik ini menentukan sebuah kebijakan negara, sebuah kebijakan pemerintahan, apakah itu provinsi atau di daerah, begitu. Contoh misalnya yang sangat sederhana hari ini, anggaran untuk 2023 di Kabupaten Pamekasan sebentar lagi ini akan dibahas antara eksekutif ya, pemerintah daerah dengan DPR. Ini policy semuanya ini ditentukan oleh dua lembaga ini seperti itu. Misalnya contoh, apakah subsidi pupuk 2023 ini akan ditambah misalnya gitu. Yang awalnya 4 miliar jadi 10 miliar misalkan begitu. Kemudian apakah beasiswa santri itu akan ditambah. Jadi hari ini pemerintah kabupaten punya program beasiswa santri. Ditambah atau tidak seperti itu. Ini kan formula ini harus melalui jalur politik, tidak bisa seperti itu. Pilihan presiden, gubernur, ya, bupati, wali kota. Ini jalurnya, instrumennya partai. Partai itu apa? Partai yang politik seperti itu. Ini tidak bisa karena sistemnya ya sistem yang kita pakai hari ini sistem kepartaian.
Jadi ini malah saya jadi dapat ilmu baru nih bahwa apa yang kita makan itu adalah produk politik ya kan? Apa yang kita gunakan jalan itu juga produk politik ya kan? Termasuk pondok pesantren dan sebagainya kebijakan. Karena apabila di dalam politik itu sendiri, misalnya khususnya di dewan ya, dihuni oleh orang-orang yang tidak ngerti agama, maka jalurnya juga akan melenceng dari agama. Ya, sekarang contohnya ya, baru-baru ini kita bangsa Indonesia ini kita sudah punya undang-undang pesantren. Betul. Nah, dalam waktu yang tempo yang singkat, kita di parlemen, di DPR Kabupaten Pamekasan, kita sudah hari ini membentuk perda. Perda namanya Perda Fasilitasi Pondok Pesantren. Begitu. Ini kan produk turunan yang kemudian harus segera ditangkap oleh politisi di daerah untuk membuat sebuah perda. Sehingga apa? Pondok pesantren itu nanti dapat fasilitas ya. Yang misalnya selama ini masih tidak maksimal, ketika sudah ada perdanya, undang-undangnya jelas, payung hukumnya jelas, maka ini mudah kemudian pemerintah memberikan fasilitas itu kepada pondok-pondok pesantren. Begitu juga sebaliknya kan begitu. Ini persoalan yang kemudian orang menganggap politik ya seperti itu saja. Padahal kalau prinsip saya harus apa hukum dinas. Betul, ini masya Allah. Jadi benar sahabat, setiap orang itu memiliki profesi masing-masing. Kalau guru, beliau berperan untuk mencerdaskan ya. Tapi untuk menjadi guru, untuk alat untuk mencerdaskan itu butuh politik juga. Misalnya dari bantuan ke sekolahnya dan fasilitasnya, semuanya itu adalah produk politik. Karena semuanya kita hidup di negara demokrasi itu, maka mau tidak mau kita harus terjun ke politik itu sendiri. Betul. Benar. Ini perjuangan yang nyata ya. Jadi selama saya sejak jadi ketua Komisi 1 itu, saya memperjuangkan guru honorer. Dan sampai hari ini saya menjadi pembina guru honorer Kabupaten Pamekasan. K2 itu ya, guru honorer K2 itu dulu hanya dibayar 150 250 itu sudah full sudah. Nah, ketika kita kawal, hari ini mereka sudah dibayar 1 juta. Sebelumnya itu mereka bukan tidak berjuang, bahkan 10 tahun, 15 tahun yang lalu mereka sudah berjuang begitu. Tetapi ini kan butuh policy, butuh proses, butuh pengawalan dari parlemen begitu ya, dari politisi, dari anggota DPR gitu. Ya, kuncinya adalah istiqomah. Ini masya Allah sahabat. Jadi jangan sampai ada paradigma lagi bahwa politik itu tidak penting. Walaupun ada oknumnya, ada oknum, kita tidak mau menafikan, memang ada oknum. Oleh sebab itu, kalau memilih itu yang jelas, yang itu, yang sudah jelas misi dan visinya itu sudah jelas gitu. Bahkan beliau, masya Allah, sebagai landasan ini saya memang selalu sering mengutarakan, beliau mempunyai landasan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dikuatkan di Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memang itu jadi pegangan apabila kita menjabat, misalnya seperti Kak Ismail ini, bisa jadi pegangan bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain kan. Karena alumni ya. Ini juga saya tuh kemarin sempat melihat karena viral di YouTube. Kak Ismail itu waktu ada banjir di Pamekasan ya, bagi-bagi makanan yang memang pada waktu itu karena banjir dadakan tentu banyak yang tidak ada persiapan ya. Itu memang dari anggaran itu dari Dewan sendiri atau memang dari partai atau dari Kak Ismail sendiri? Itu kita anggaran pribadi ya. Jadi kita setiap ada banjir memang kita turun. Kebetulan kemarin kita buat dapur umum itu di rumah itu 2 hari ya. Dari sejak hari pertama, kedua itu kita tetap seperti itu, kita nyusuri masyarakat yang tidak tersentuh dan segala macam. Ya prinsipnya yang tadi saya katakan turun sama komunikasi. Jadi kita harus jangan berhitung begitu ya. Kalau berhitung ya tidak bisa bergerak. Makanya ketika ya sudah kita niatkan untuk pengabdian, insya Allah semuanya Allah akan memberikan jalan. Dan itu memang program pribadi ya. Iya. Sampai berapa bungkus itu Pak? Alhamdulillah di hari kedua itu kita dengan sehari ini sudah 1000-an lebih ya. 1000-an lebih. Ya.
Dan hebatnya lagi sahabat, saya melihat itu beliau bukan hanya menyuruh stafnya tapi langsung terjun ke lapangan ya, sehingga bisa merasakan sendiri bagaimana penderitaan dari masyarakat Pamekasan pada waktu itu ya. Di 2020 itu lebih parah lagi ya, awal 2020 itu yang di Patemon yang sampai sampai ganda itu. Dan kita memang di samping memang ada instruksi dari Ketua Umum ya, Mas Ketum AHY, kita daerah memang harus bergerak begitu. Dan tanggap kita sebenarnya di Partai Demokrat hari ini kita akan membentuk tim tanggap bencana itu. Jadi bukan hanya bencana banjir, apapun yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya persoalan kekeringan. Partai Demokrat hari ini punya tangki mobil ya, dari dulu, dari sejak 2014 kita punya. Ketika kekeringan, masyarakat minta, misalnya ada yayasan minta, oh ini airnya habis misalnya untuk majlis, kita langsung bergerak. Dan itu gratis. Gratis. Nah ini Kak, kan mungkin tidak semua masyarakat memiliki akses ingin menyampaikan keluhan atau ingin menyampaikan syarat, itu bisa berhubungan langsung dengan Kakak. Kalau ada teman-teman kita yang ingin curhat atau ingin menyampaikan saran itu bisa kemana nih Kak? Bisa langsung ke WA saya bisa. Saya ini alhamdulillah sejak jadi anggota DPR ya, bahkan sebelum juga saya aktif di media sosial. Saya punya Facebook, Instagram, Twitter ya. Facebooknya apa namanya Kak? Ismail Esai. Ismail Esai Facebooknya. Twitternya? Sama. Instagramnya sama ya. Tidak pakai nama samaran. Betul. Nanti bisa dilihat ya di deskripsi. Bisa dilihat. Langsung hadir ke beliau. Dan banyak memang yang DM saya ya, yang chat langsung, apakah messenger saya begitu. Dan saya langsung tanggapi. Bukan hanya itu, bahkan ketika saya dengar keluhan masyarakat di media, di radio misalnya, saya kata. Betul. Ini sahabat, ini sudah ada wadah baru dan saya sendiri testimoni dari saya sendiri, saya pernah ngechat di Instagram beliau, ternyata dibalas, bahkan saya mendapatkan nomor WA-nya itu melalui Instagram nomornya ya. Saya kira karena beliau sudah jadi ketua komisi, dikiranya ini nggak penting, nggak dibaca, ternyata dibaca dan saya berkesempatan untuk bisa duduk langsung di gedung Dewan ini ya. Sudah lama ya? Sudah lama ya. Akhirnya sekarang ini ditakdirkan oleh Allah. Dan saya sebenarnya kangen juga lihat YouTube-nya jenengan di Mekah, mendatangi tempat-tempat permukiman. Betul. Luar biasa saya bilang. Dan juga saya alhamdulillah di Mekah menjadi salah satu ketua dari organisasi ya yang mengurus tentang TKI. Kalau dulu TKI ya, sekarang sudah diganti jadi PMI ya. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang meninggal di sana saya pulangkan ke sini. Karena kenapa? Banyak juga para TKI yang sebenarnya tidak tahu bagaimana sih cara ngurusnya. Dan alhamdulillah sekarang ada Kak Ismail nih. Jadi saya selama 14 tahun ada di Arab Saudi, kembali ke sini bisa anggaplah kalau bagi saya, karena kakak ini kan perwakilan punya orang tua baru khususnya dari segi apabila ingin bertanya tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Pamekasan. Ini juga kadang-kadang banyak ini ada dari Malaysia ya, kadang-kadang Kak ini Kak ada bantuan katanya begitu, sama lah ketika ada yang meninggal. Ya alhamdulillah saya fasilitasi lah dari hubungan ke provinsi kadang-kadang begitu. Ini kan penting ya, artinya siapapun itu ya, dimanapun ketika kita punya niat yang baik ya, apalagi dimintai tolong orang kesusahan itu ya, itu luar biasa. Betul. Jadi kebanggaan diri sendiri juga ya. Jadi yang di Malaysia itu yang dikenal IKMA itu ya, Ikatan Keluarga Madura itu. Di Malaysia. Iya, pokoknya kadang-kadang ada yang masuk WA ke saya, nggak tahu nomornya, tahu dari siapa, apakah dari Facebook mungkin langsung Kak bisa Kak fasilitas ini Kak, kebetulan tanggal sekian ada. Ya alhamdulillah saya fasilitasi itu. Saya carikan, kebetulan punya teman di Jawa Timur itu kadang-kadang standby ini. Terakhir kemarin katanya nggak bisa langsung dari Malaysia ke mana, ke Juanda, tapi masih Jakarta. Betul, pernah seperti itu. Ya. Jadi sekarang sudah dibuka 2 pintu ya. Dari Surabaya sudah bisa langsung ke ke Malaysia. Kak terakhir nih, mungkin motivasi untuk teman-teman khususnya adik-adik tingkat yang masih kuliah dari
Kakak selaku senior. Ya, jadi begini, kita dulu ketika di kampus itu kan memang senang senang belajar kan begitu. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya kan niat tulus kita sebenarnya di tempat manapun, ketika niat kita ini ikhlas ya. Ini memang ikhlas, kemudian jangan kemudian pernah punya rasa iri dengki kepada orang lain. Itu yang harus karena ini penyakitnya ada di hati kan gitu ya. Yang harus ditanam gitu. Ya, harus ditanamkan itu sebenarnya. Kemudian kalau ada orang sukses kita harus bersyukur kan begitu ya. Kata Pak Riki Danjar itu. Jadi saya mencoba untuk mengamalkan lah, walaupun tidak kadang-kadang lupa. Jadi ketika keluar rumah 10 detik atau 20 detik, setiap yang kita lihat itu kita doakan. Ya Allah, misalnya ada orang jualan, mudah-mudahan jualannya laku. Ada tukang beca, misalnya ya Allah, mudah-mudahan segera dapat penumpang. Orang jualan apa begitu. Ya Allah, orang jalan, mudah-mudahan orang ini selamat gitu. Jadi karena kan berpikir positif itu maka hasilnya ada positif. Berhusnudzon kepada orang lain, insya Allah juga akan berhusnudzon. Jadi ya memang sulit kadang-kadang ya, karena ini menjaga hati, menjaga pikiran, kadang-kadang antara pikiran dan hati tidak sama. Jadi ingin meluruskan niat ini yang sangat susah sebenarnya. Apalagi saya menjadi politisi hari ini yang menjadi anggota DPR, godaannya banyak sekali begitu. Tetapi sekali lagi kalau niatnya pengabdian, kemudian ingin membantu pada orang banyak, insya Allah memudahkanlah segala urusannya. Yakin itu, betul. Saya yakin itu begitu. Karena Ini pengalaman saya. Mohon maaf, saya di Pamekasan bukan siapa-siapa kan begitu ya. Tetapi Allah Awalnya kalau keluarga memang politik? Bukan, sama sekali bukan. Tidak ada, orang tua saya petani. Oh, petani ya? Petani, ya. Saya lahir justru di Kalimantan. Ya, saya 99 ke sini datang dengan seorang diri ya, dengan hanya 2 teman. Amin mungkin tahu. Ya, amin. Ya, arti itu. Iya, benar. Sekarang alhamdulillah beliau sudah ada di Kota Singkawang, sudah menjadi pegawai negeri sipil di sana, jadi PNS. Dan mungkin Allah mentakdirkan saya di sini, jodoh saya di sini begitu ya. Jadi ini saya lupa. Sebenarnya orang tua kakak itu kan S2. Ya, S2 itu. Karena orang tua lulusan apa? Ya, SD juga nggak lulus. SD nggak lulus ya. Bertani sampai sekarang ini bertani orang tua saya. Ini sama ya. Orang tua nggak lulus SD, anak S2 ya. S2 bahkan jadi ketua fraksi sekarang dan ketua komisi juga. Jadi memang kita itu jangan minder ya sebenarnya. Kan banyak orang mau kemana kalau nggak punya duit pahlawan dewan nggak mungkin. Ternyata ini Kak Ismail dari petani loh. Ya, akhirnya bisa membuktikan itu. Pertama memang kita harus kerja keras ya. Kerja keras, kemudian kerja ikhlas itu penting itu. Yang satu ikhlas. Karena Allah. Iya, benar. Karena apa? Karena pekerjaan tidak menghargai hasil. Betul. Allah janji kita niatnya lurus, insya Allah kasih jalan. Benar itu. Itu saya buktikan. Saya buktikan betul. 2014 itu saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya pada saat 2014 itu kerja keras saya ini betul-betul waktu itu nggak ada ceritanya calon anggota dewan itu kemudian bawa pickup, bawa sound system keliling dari kampung ke kampung itu satu dapil. Bayangkan itu. Semua teman-teman itu ketawa waktu itu. Mau ngapain katanya begitu kan, yang lain diem-diem kan ya. Diem-diem ya paling satu yang biasa. Saya ini bawa sound system datang ke pasar ya. Woro-woro saya. Keliling ini. Karena dana nggak ada waktu itu. Nggak ada. Kemudian juga orang belum tahu saya ngapain, siapa itu kan begitu. Jadi saya keliling dari satu pasar turun, pasar Kalimantan itu dalam begitu dari kampung ke kampung. Bawa pickup saya. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Ada tempat orang nongkrong di warung kopi itu saya datangi. Assalamualaikum Pak, saya Ismail. Mohon doa restunya. Begitu saya. Satu dapil ini kecamatan kota dengan kecamatan tenang keliling saya. Dari satu kampung terus saya sisir begitu selama 1 tahun ya. Siang malam satu hari biasa. Siang itu saya jalan begitu. Ya itu benar memang bahwa Allah itu melihat kerja keras seseorang begitu.
Masya Allah, ini sebenarnya menarik sahabat. Barusan saya udah bilang yang terakhir, ternyata obrolannya seru banget nih. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang terakhir. Oh, insya Allah. Sekarang kita bisa silaturahmi di kantornya, Ya, insya Allah. ya. Karena istri beliau kakak tingkat saya juga. Mungkin nanti kita mau silaturahmi keluarga ke rumah Kak Ismail juga. sekali ya, sekali. Pokoknya sekali lagi sahabat, saya tidak ada maksud lain dalam video ini. Saya hanya ingin berbagi motivasi tentang kehidupan yang ada di Pulau Madura, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan. Kemarin kita sudah mereview salah satu kakak tingkat saya juga, Lamukat yang sukses di kuliner ya. di kuliner itu warungnya masya Allah sekarang terkenal, dan sekarang kakak tingkat saya juga yang sukses di bidang politik. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan semakin sukses. Amin doanya. Tahun depan bisa calon lagi nggak? Bisa. Masih bisa ya. Lewat tidak ada batas. Oh tidak ada batasan. Mudah-mudahan dimudahkan dan bisa menjabat lagi dan bisa melaksanakan amanah dengan Yang terpenting benar. saya pribadi ya, mohon doa selalu, mohon kritik, saran, karena manusia ini kan tidak lepas dari khilaf dan lupa. Al-insan mahlul khata wa nisyan. Makanya saya selalu ke siapapun saya mohon sambung doa, mohon kritik dan saran, karena dengan begitu maka saya pribadi bisa introspeksi diri. Seperti itu. Masya Allah. Ini akhirnya obrolannya jadi serius sama karena awalnya kita hanya mau silaturahmi, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekali lagi bersama saya Faiz Slamet dan juga Kak Ismail dan ada Zakir 86 dari Doakan saya juga semoga sukses. Karena dengan kakak saya ini baru mungkin kalau sekarang sudah 6 bulan. 6 bulan. Kemarin baru kenal. Saya nggak tahu caranya gimana. Soalnya saya orang awam aja. Jadi nggak lulus gitu. Kok bisa kamu, bahkan ini sudah hadir kan? Iya. Waktu itu ada pengajian. Kok bisa, Mbak? Kamu ada WA? Ada. Kamu ada email? Ada. Tapi nggak tahu, Maris kan? Soalnya kalau di YouTube saya pertama kali masuk, dia yang mengisi. Iya. Kamu siap jadi masuk YouTuber? Siap. Saya nggak datang lagi punya dia. Gimana caranya? Agaknya saya nggak bisa, Pak. Enggak, kamu semangat betul. Belajar akhirnya sudah 1 minggu monet. Ada berapa bulan, mungkin kadang-kadang upload, kadang-kadang tidak ya. Iya. Waktu kan ada nih, dulu waktu saya mondok kan orangnya saya malas gitu. Iya. Cuma pondoknya habis 3 pondok cuma tahu masa aja, nggak ada lagi. Terus saya ada niatan kalau saya keluar di pondok ini nanti saya pulangnya terus saya ingin ganti hutang-hutang saya waktu ada di pondok. Maksudnya bukan hutang uang. Iya. Kan kadang-kadang saya tidak bersolat berjamaah, kadang-kadang tidak hadir ke madrasah gitu. Iya. Walaupun Bapak tidak menerima, mudah-mudahan Allah yang menerima. Iya. Jadi kan saya ikhlas gitu. Iya. Pokoknya Pak Ismail tadi yang ngomong, Kak Ismail tadi saya ikhlas. Jadi saya berangkat ke sana. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat sudah menonton. Dan jangan lupa tolong subscribe, like, komen, atau share kepada media sosial kalian di channel saya Zakir 86. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamekasan Madura.